Pernah kepikiran nggak kenapa ya ada trader yang bisa untung gila-gilaan di pasar saham, sementara yang lain ya gitu-gitu aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis strategi dari salah satu trader legendaris, Mark Minervini. Dan kita akan lihat, apa sih cetak biru kesuksesannya? 33.500%. Ini bukan salah ketik loh. Ini beneran total imbal hasil yang didapat Mark Minervini cuma dalam 5 tahun aja, dari tahun 1994 sampai 2000. Sebuah performa yang luar biasa, dan ini jadi bukti nyata kalau keuntungan segitu gedenya itu mungkin banget diraih, asal strateginya tepat. Dan yang bikin ceritanya makin gila, Minervini ini bukan lulusan S3 ekonomi atau orang dalam Wall Street. Dia itu putus sekolah pas umurnya baru 15 tahun. Jadi pertanyaannya kan gimana caranya? Nah, jawabannya itu ada di strategi dan pola pikirnya yang bakal kita kupas tuntas sekarang. Dengerin deh kata-kata Minervini ini. Langsung kena ke intinya. Nggak ada ruang buat ngeles atau cari-cari alasan. Di pasar saham, pilihannya cuma dua. Bikin alasan atau bikin uang. Nggak bisa dua-duanya. Inilah fondasi mental yang membedakan para pemenang dari yang lain. Oke, mari kita masuk ke ide kuncinya yang pertama. Menurut Minervini, hambatan terbesar buat sukses itu bukan pasar saham yang katanya kejam itu. Bukan. Hambatan terbesarnya justru ada di dalam kepala kita sendiri. Ya, psikologi dan emosi kita itulah biang keroknya. Lihat deh bedanya. Investor rata-rata itu biasanya reaktif. Dengerin tips dari sana-sini, ikut-ikutan orang banyak, dan digerakkan sama rasa takut dan ego. Sebaliknya, trader yang super, mereka proaktif. Mereka riset sendiri, dan fokusnya cuma satu, cari duit, bukan buat ngebuktiin kalau mereka itu pinter atau bener. Terus, gimana caranya kita bisa pindah dari kolom kiri ke kanan? Minervini ngasih 3 keyakinan inti. Pertama, bertanggung jawab penuh atas keputusanmu. Ingat, nggak ada yang lebih peduli sama duitmu selain dirimu sendiri. Kedua, buang ego jauh-jauh. Pasar itu nggak peduli opinimu apa. Dan ketiga, sadar kalau sejarah pasar itu selalu berulang. Kenapa? Karena penggeraknya yaitu itu lagi, keserakahan dan ketakutan manusia. Nah, setelah fondasi mentalnya benar, barulah kita ngomongin soal strategi teknisnya. Minervini punya sebuah metodologi andalan. Ini adalah kerangka kerja praktis yang dia pakai buat dapetin hasil luar biasa tadi. Namanya SIPA, singkatan dari Specific Entry Point Analysis. Dengerin ya, ini bukan soal ngeramal masa depan. Ini tuh sistem yang dirancang buat ngumpulin probabilitas, biar kemenangan ada di pihak kita. Tujuannya apa? Buat nemuin saham-saham juara tepat di titik sebelum harganya meledak naik. Oke, sekarang kita bedah si SIPA ini. Ada 5 komponen utama. Anggap aja ini semacam checklist wajib sebelum kamu pencet tombol buy. Semua kotaknya harus kecentang. Dan ini dia 5 elemennya. Pertama, tren. Gampangnya jangan lawan arus. Cari saham yang tren harganya lagi nanjak dengan jelas. Kedua, fundamental. Perusahaannya harus sehat dong. Laba dan penjualannya terus membaik. Ketiga, katalis. Harus ada pemicu, entah itu produk baru yang viral, CEO baru yang hebat, apapun yang bisa menarik perhatian pasar. Keempat, titik masuk. Ini krusial banget. Beli di titik di mana resiko ruginya kecil tapi potensi untungnya gede. Dan terakhir, kelima, titik keluar. Dari awal harus sudah punya rencana. Di harga berapa mau jual, baik itu untuk ambil untung maupun untuk potong rugi. Oke. Sekarang kita bahas salah satu jebakan paling umum dan paling bahaya di dunia investasi, yaitu anggapan kalau saham murah itu pasti bagus buat dibeli. Minervini ngabisin banyak waktu buat ngebongkar mitos ini. Ini pertanyaan jebakan nih. Kita kan dari kecil sering diajarin buat cari barang diskon, barang yang lagi murah. Tapi apa prinsip yang sama berlaku juga di pasar saham? Coba kita lihat. Lihat deh kasusnya AIAG. Ini pelajaran yang sangat mahal buat banyak investor. Sesaat sebelum sahamnya anjlok parah sampai 99%, rasio PI-nya itu justru lagi rendah-rendahnya dalam 10 tahun. Buat investor biasa ini kan kelihatannya sinyal beli gede-gedean. Padahal itu alarm bahaya sebelum kapalnya karam. Nah, ini yang namanya perangkap murah. Ini jebakan psikologis yang kuat banget. Kamu beli karena harganya murah. Pas harganya makin turun, alasanmu buat beli kan jadi makin kuat. Wah, makin murah nih. Jadinya susah banget buat jual dan cut loss. Akhirnya rugi kecil jadi bencana besar. Oke, sekarang kita balik pertanyaannya. Kalau paper E rendah itu bahaya, gimana sama paper E yang tinggi? Kan biasanya orang langsung bilang, wah kemahalan tuh, resikonya gede. Tapi apa benar begitu? Coba lihat contohnya Yahoo.
Dulu BI rasionya di atas 900. Hampir semua analis pasti bilang ini gila, udah kemahalan. Tapi justru dari titik yang kelihatannya super berisiko inilah, sahamnya mulai meroket sampai 7.800%. Ini bukti kalau saham-saham juara itu seringkali kelihatan mahal karena memang ada alasannya. Analogi dari Minervini ini pas banget. Kamu nggak bakal nemu barang super berkualitas di keranjang obral. Di pasar saham juga sama. Kualitas, inovasi, dan pertumbuhan yang eksplosif itu seringkali datang dengan harga premium. Intinya, Anda membayar untuk performa. Baik, kita sudah bahas pola pikirnya, strateginya juga sudah. Sekarang kita sampai ke bagian paling penting. Gimana caranya Anda bisa menempuh jalan ini? Karena ini bukan lagi soal Minervini, ini soal Anda. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Nggak ada jalan pintas, lupakan soal tips panas dari orang lain atau sistem ajaib. Kesuksesan yang sejati itu datangnya dari kerja keras, punya strategi yang solid, dan yang terpenting dari semuanya, disiplin untuk menjalankannya secara konsisten, hari demi hari. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Banyak orang tuh cuma tertarik untuk dapat uang di pasar saham. Tapi begitu ketemu masa-masa sulit dan Anda pasti akan mengalaminya, mereka menyerah. Hanya mereka yang benar-benar berkomitmen yang akan bertahan, belajar, dan pada akhirnya berhasil. Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Belajar teorinya sih gampang, tapi apakah Anda benar-benar bersedia meluangkan waktu berjam-jam untuk riset, menganalisis kesalahan sendiri, dan tetap disiplin saat emosi lagi campur aduk? Itulah yang memisahkan seorang penyihir pasar saham dari yang lainnya. Pilihannya dan kerja kerasnya ada di tangan Anda.